prestasi sekolah umumnya berupa nilai A, B, C, D, atau E. Ya, bahkan ada yang ditambahkan K. Tapi dalam hal ini yang akan kita coba sebagai program adalah nilainya adalah A, B, C, D, atau E. Nilai ini dapat diprogram dalam komputer. Ya. Jadi nilai angka akan dikonversi menjadi nilai mutu A, B, C, D, E. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita hanya masuk di sini mulai dari batas nilai ujian ini sampai ke NCLEX. Ya, itu yang akan kita buat ya. Sudah dipersiapkan melalui Microsoft Word ya. Jadi tanda petik nilai ujian ya berarti bahwa ini adalah komentar ya, atau judul ya yang tidak dieksekusi oleh Visual Basic. Deklarasi pertama adalah nilai ini dideklarasikan atau diumumkan sebagai single ya, single precision, single presisi. Nah, ini saya tag langsung masukkan dalam text box ini, nanti kita lihat di programnya akan sedikit dijelaskan. Ya. Ini program ini sudah dijelaskan, sudah kode ini sudah disiapkan ya, untuk memudahkan aja. Ya, kita lihat ada select list nilai 0 sampai 49. Ya, kemudian keluarlah dalam label teks itu setelah kita eksekusi, ya, usaha lebih keras, ya, nilaimu kurang baik misalnya. Ya. Kemudian ada case 50 sampai 59 rata-rata. Ya, nanti akan disiapkan di programnya. Ya, setelah ini kita akan masuk dalam Visual Basic. Ya. Jangan lupa ada bagian case else. Ya, case else ini kalau ada apa namanya ada rentang nilainya di antara 0 sampai 100 ya lebih atau kurang, maka dia tidak masuk dalam kategori-kategori yang sudah kita siapkan. Keluarlah dia salah masukkan, ketik ulang nilai. Ya, ini hanya sebagai variasi aja ya, supaya kita bisa membuat program yang lebih variatif. Kita masuk ke contoh case atau select case, ya, kontrol untuk case ya, dalam bentuk yang sedikit berbeda. Ya. Nah, seperti pada umumnya yang kita lakukan adalah mengisi form dulu. Ya. Yang kita butuhkan adalah ini di sini kita lihat adalah text box 1. Ya. Text box 1 ini akan kita pakai untuk mengisi inputan atau masukan yang akan nanti dieksekusi oleh komentar ini ya, pada button ini ya. Oke, kita lihat benar button. Nah, kita lihat ini adalah button 1. Di mana button 1 ini saya berikan nama komentar. Terserah Anda mau memberikan nama apa. Ini hanya untuk contoh ya. Kemudian ini ada label 2. Kita lihat ya, label 2. Ya. Kenapa dia label 2? Karena tadinya saya hanya membutuhkan label 1 gitu ya. Jadi setelah saya tes muncul, baru saya sempurnakan formnya, saya menambahkan label 2 di sini. Ya, untuk panduan pemakai program ini memasukkan nilai di text box 1. Label 1-nya di mana? Ya, ini kita lihat, saya coba melihat ini dia label 1-nya ya. Ya, kita lihat ini label 1-nya, di mana label 1-nya ini kita lihat, ini label 1. Kemudian di sini teksnya saya kosongkan. Ya, hanya membuat supaya dia lebih pada waktu dieksekusi lebih bersih ya. Baik, mari kita masuk dalam Windows Code-nya ya. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah yang kita ketikkan. Pada waktu kita membuat button, ini di Windows Code sudah ada ini ya, yang tidak saya highlight ini sudah ada. Ya, nah ini saya buat seperti pada saat-saat yang lalu saya katakan bahwa ini saya buat di MS Word. Ya, terserah Anda pakai MS Word atau aplikasi pengetikan yang lainnya ya. Ya, tetapi untuk memudahkan aja, saya tidak memakai ini. Kemudian saya bisa evaluasi dulu apakah program saya ini benar atau tidak. Ya. Kita lihat ini tanda ini ya, tanda petik di sini menunjukkan bahwa ini adalah
line number yang tidak dieksekusi, ya, perkenalan, penjelasan dan sebagainya. Kita bisa tuliskan juga di sini rem, ya. Nilai ujian. Jadi program saya ini ada program nilai ujian. Saya perkenalkan dulu nilai itu sebagai single, ya, single precision. Ya, kemudian saya membuat agak lain di sini. Ya, single precision nilai ini akan saya masukkan dalam text box, ya. Program-program yang lalu saya membuat pernyataan tersendiri di bawah dim ini menyatakan bahwa nilai sama dengan text box titik teks. Artinya nilai itu akan saya masukkan di text box, ya, sebagai masukan untuk dievaluasi oleh kondisi yang kita buat, ya. Select case nilai, ya. Case 0 sampai 49, jadi nilai antara 0 sampai 49, label teks ini akan memberikan hasil usaha lebih keras. Kalau yang masukan yang kita berikan itu ada antara 50 dan 59, maka begitu kita eksekusi, ya, buttonnya yang bertulisan komentar itu akan menunjukkan mengeluarkan kata-kata rata-rata. Demikian juga antara 60 dan 69 yang keluar adalah hasilnya ada di atas rata-rata. Antara 70 dan 84 yang keluar adalah baik. Ya, itu semua kita yang buat, ya. Jadi artinya terserah Anda ingin membuat apa. Ya. Tadi ada banyak program yang saling berhubungan, ya, seperti saya katakan, program recording yang ada di perguruan tinggi, ya, harus ada pendaftaran KRS. Ya. Kemudian dari pendaftaran KRS itu bisa dibagi menjadi kelas-kelas. Ya. Di mana satu kelas misalnya dibatasi 40 orang. Ya. Di dalam kelas tersebut ada dosen siapa. Ya. Jadi semua itu nanti akan menjadi bagian dari program kita. Ini adalah program potongan-potongannya. Antara 85 dan 100, case 85 dan 100, label teks itu tertulis adalah sangat baik. Else, case else, ini yang kita akhiri. Ya, misalnya kita masukkan nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka dia akan tertulis salah masukkan, ketik ulang nilai. Jadi itu kita sendiri yang buat, ya. Jadi itu yang dalam program ini yang kita inginkan. Baik, sekarang kita coba eksekusi. Ada masalah atau tidak? Nah, langsung jalan, ya. Ketik nilai. Ya, saya perlu tambahkan nilai antara 0 sampai 100 begitu, ya, sehingga ya, saya berasumsi bahwa nilai itu sudah kita tahu antara 0 sampai 100 misalnya. Tapi seharusnya diarahkan yang lebih jelas. Tapi ini hanya sebagai contoh. Misalnya nilainya adalah 76, maka komentarnya adalah baik. Mirip, ya, dengan program yang sebelumnya tadi, tapi yang kita pakai case-nya adalah pada suatu batas range. Ya, kita tuliskan sini, case diketik nilai 100, komentarnya sangat baik. Nah, ada di keluar range, ya, kita misalkan 105, ya, komentarnya adalah salah masukkan, ketik ulang nilai. Wah, ini, ya, jadi ini adalah satu contoh yang umum kita ketemukan di dalam pemrograman, sehingga kita harus mengerti sedikit bagaimana memberikan batas, ya, sehingga tidak ada yang salah, ya. Satu kali lagi 34, komentarnya adalah usaha lebih keras, ya, misalnya komentarnya jangan terlalu itu, ya, usaha keras, ya, yang rajin, gitu kira-kira, ya. Baik, ini adalah program case, ya, yang kita masukkan di dalam suatu range. Case, range to, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh pemakaian case yang ketiga. Setelah contoh ketiga, ya, program contoh ketiga kita lakukan, marilah kita sekarang mulai membuat, ya, program yang contoh program untuk select case ini, ya, select case ini untuk hal yang lain. Ya. Contohnya sekarang adalah untuk mutu, ya. Jadi istilahnya mutu, ya, antara 0,49 itu jadi mutu nilainya itu adalah E. Ya. Sedangkan yang
program sebelumnya adalah mengenai predikatnya ya. Ada predikat baik, sangat baik, memuaskan. Ya, kemudian kalau di perguruan tinggi ada kumlot, semua kemudian sebagainya. Nah di sini ya yang akan kita lakukan itu adalah membuat program. Ya ini ada range juga, di range ini juga. Ya, tapi di bagian akhir ini ada label 2, ya, case else. Ya. Kalau tidak masuk dalam range ini, pada saat pertama tadi case else itu langsung di label pertama itu ditulis ada kesalahan ulangi. Ya. Tapi karena tampilan kurang baik, maka sekarang akan saya tambahkan bahwa label 1 ya, itu akan dikosongkan. Ya, karena kalau program kita masukkan terus, masih muncul hasil-hasil yang lalu pada label 1. Untuk itu kita membuat sebuah label 2, ya, kalau sampai pada case else ini, ya, ya, tapi label yang sudah muncul itu kita hapus dengan memberikan suatu string yang kosong, label 1 ya. Kemudian di baris selanjutnya keluarlah di label 2 ada kesalahan, ulangi. Ya, itu. Ini adalah contoh yang keempat, ya. Sebenarnya sama, tapi saya sedikit memberikan sedikit perubahan, ya. Ada sedikit variasi, ya, ya tidak terlalu banyak, sehingga mungkin akan memberikan ide pada Anda, ya, mengenai pembuatan program ini ya. Ini ada text box 1. Ya, ini yang saya pakai untuk mengisi masukan ya. Jadi ini label 3 ya, karena saya anukan ketika label 3 ini memandu ya, kita memakai label 3 untuk memandu memberikan masukan nilai di sini ya. Kita bikin text box 1. Ya, kemudian untuk hasilnya kita memakai label 1 ya. Ini ada label 1, nanti hasilnya akan di sini. Ya, setelah kita masukkan angka ya, nilai angka, kemudian kita konversi, hasilnya akan di sini. Ya. Kemudian ada lagi label 2, ini karena ini label 3, ya, kita pasti ada label 2. Nah, label 2 ini nanti akan dipakai ya, label 2, kita lihat ya. Jadi label 2 ini dipakai untuk memberikan peringatan. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada button. Ya, seperti kita ketahui begitu kita membuat button, ya begitu kita masukkan dari toolbox masuk button, pasti di Windows Code-nya, ya, jendela code-nya itu sudah muncul suatu, ya ini yang saya katakan tadi, ini sudah muncul dulu. Setiap kali saya ingatkan pada Anda, tidak perlu menuliskan ini. Ya. Nah yang di highlight ini adalah program yang Anda buat. Ya, kita lihat di sini, dim nilai single. Tadi langsung saya tuliskan di belakangnya sama dengan text box 1 teks. Ya, tetapi sekarang saya kembali kepada yang pihak umumnya kita pakai ya, di mana nilai ini kita masukkan di text box, kita buat suatu pernyataan atau perintah tersendiri. Ya, nilai text box 1 akan dimasukkan di text box 1. Nah, sekarang select case. Ya, sama kan? Antara case 0 sampai 49. Ya, nilainya adalah E. Ya. Kalau tadi dianukan mengenai ada komentar ya, bukan menunjukkan level nilai mutu. Ya, sekarang kita mulai memasukkan nilai mutu. Nah, kita perhatikan hasilnya ini akan dituliskan di label 1. Ya. Kemudian kalau diantara yang kita masukkan di antara angka-angka 0 sampai 100 ini kita masukkan di luar ini, ya, maka dalam label 2 text box ini akan muncul ada kesalahan, ulangi. Tapi sebelumnya saya menuliskan teks ini ya, label 1 teks di antara 2 tanda petik. Ya, karena saya ingin menghapus itu dulu supaya jangan terlihat. Ya, jadi ini trik ya. Ini kan masih tertinggal ya. Jadi A, B, C dan itu masih tertinggal pada waktu kita melakukan pengetikan. Ya. Jadi contohnya misalkan saya berikan angka 49, dia akan keluar E.
Ya, kalau saya ketikkan lagi nilai 69, E ini akan ditindas oleh C karena pada label yang sama. Tetapi ketika kita mengetikkan yang salah, ya, ini akan label 1 itu akan tetap menampilkan apa namanya C, B atau A terserah pada yang terakhir, ya. Nah, di sana saya inginkan bahwa formatnya menjadi lebih baik, maka saya buat label 2. Tetapi label 1 harus saya hapus dulu. Jadi, ya, ini Windows Code-nya sudah kita lihat. Tadi saya katakan akan saya kosongkan. A, B, C, D ini akan saya kosongkan dulu, kemudian muncul label 2. Nah, label 2 ini akan menunjukkan kalau kita membuat kesalahan, sehingga harus diulang. Nah, mari kita coba eksekusi. Nah, kembali kita ke formnya, kita eksekusi. Nah, ini yang keluar. Masukkan nilai, misalkan kita masukkan nilai 100. Nah, konversinya adalah A. Nah, baik, untuk memudahkan kita buka ini ya, Windows Code-nya ya. Nah, kita eksekusi. Nah, kita memberikan nilai 78. Nah, konversi B. Nah, kita cek di sini. Nah, apakah betul 78 itu masuk di B? Nah, kita lihat di sini antara 70 sampai 79 itu B. Kemudian kita berikan nilai, misalnya contoh di sini di bawah 49 ya. Kita berikan nilai 47. Nah, konversi E, betul ya. Nilai E. Kemudian kalau kita berikan 98, konversinya adalah betul A. Di atas 100, 103. Ya. Kita perhatikan, ini masih tertinggal A ini, tapi begitu kita masuk ke 103, ya, saya sudah mengantisipasi untuk menghapus A ini. Jangan sampai muncul A, ya, ada kesalahan. Ya. Sehingga A ini saya hapus melalui ini, ya, dihapus melalui ini. Label 1 saya hapus, saya kosongkan, ya, kemudian muncullah label 2. Itu contoh, ya, contoh dari suatu apa ya, program ya, yang kita buat untuk variasi ya, untuk memudahkan kita. Ya. Ini kalau 0 konversinya ya, karena dia 0 disebutkan di sini. Ya, saya kira itu untuk contoh program select case